Bung Karno sebagai seorang manusia besar dalam sejarah Indonesia, ya tentu saja tidak akan lepas dari kontroversi, kritik, dan kelemahan sebagai dia manusia. Dia sebagai seorang pejuang tidak bisa diragukan lagi gitu kan. Semasa muda dia sering dipenjara untuk melawan ketidakadilan Belanda. Kemudian perjuangannya itu sampai proklamasi, kemudian memimpin bangsa Indonesia sampai tahun berapa? Tahun 65 ya, di masa terakhir dari kekuasaannya itu kan. Ya, meskipun Soekarno memiliki sejarah yang sangat luar biasa gitu kan. Soekarno ya manusia biasa juga gitu kan. Tapi kita tidak berbicara tentang sosok kelemahan manusianya gitu, tapi kita akan berbicara tentang pemikirannya gitu kan. Ya demokrasi yang dihadapi oleh Bung Karno itu kan demokrasi yang semrawut saat itu kan, demokrasi parlementer gitu kan. Terjadi jatuh kabinet satu, jatuh kabinet kedua, itu kan menciptakan ketidakstabilan gitu. Yang ada adalah diskusi, yang ada adalah perdebatan, polemik yang tidak selesai, apalagi dikaitkan dengan konstitusi gitu kan, dasar negara gitu kan. Akhirnya Soekarno dengan dukungan dari militer ya akhirnya membubarkan Dewan Konstituante gitu kan. Ini adalah satu sisi yang sebenarnya otoriter gitu kan. Ya ini bagian dari dianggap otoriter gitu kan. Muhammad Nasir yang mengkritik Soekarno sebagai seorang yang otoriter gitu kan. Begitu juga dengan Buya Hamka, Muhammad, kemudian Sultan Syahrir gitu kan, dikritik terhadap Bung Karno gitu kan. Ya Bung Karno ingin segera mendapatkan suatu suatu kondisi politik yang stabil gitu kan. Akhirnya dia mengambil alih, dia menjadi pemimpin besar revolusi dengan demokrasi terpimpinnya gitu kan. Bahkan dia mengangkat dirinya menjadi presiden seumur hidup gitu kan. Itu MPR yang mengusulkan itu. Kemudian Soekarno memang terlalu dekat dengan kekuatan kiri gitu kan. Ya kekuatan kiri di sini adalah komunis gitu kan. Khususnya dengan komunis partai Cina dan Rusia gitu. Nah ini tentu saja untuk mengimbangi kekuatan dari Barat gitu kan, Amerika, Inggris yang masih ingin mencoba untuk menanamkan pengaruhnya di Indonesia gitu kan. Ya dalam hal ini memang ya Soekarno menyikapinya dengan berusaha untuk mengikat semua golongan gitu kan, nasionalis, agama, dan komunis gitu kan. Dan karena pada orang-orang komunis inilah punya sisi progresif gitu kan. Ya terlepas dari itu memang kritik misalnya dari Marsilam Simanjuntak, ya bagi Marsilam pemerintahan Soekarno ini otoriter dan terkesan menjadikan bahwa dirinya sebagai aturan gitu kan, sebagai yang menyatakan bahwa negara ini ya gimana dia gitu kan, sehingga pendapat yang lain tidak bisa diterima. Ya tentu saja Bung Karno tidak seperti itu juga. Marsilam hanya berusaha untuk menggambarkan satu sisi yaitu otoriternya Bung Karno gitu kan. Bahkan mengangkat dirinya itu sebagai presiden yang seumur hidup, ini juga sesuatu yang sebenarnya tidak demokratis juga gitu kan. Tapi ini memang versi dari demokrasi menurut Bung Karno mungkin saat itu gitu kan. Jadi kejatuhan Bung Karno ini memang sangat kontroversi. Ya Bung Karno memang secara politik itu melemah dari tahun 65 hingga kematiannya di tahun 70-an ya. Meninggal Bung Karno, kemudian diambil alih oleh Soeharto, seorang tentara angkatan darat. Jadi Bung Karno meninggalkan dua sisi yang menarik gitu kan. Pada satu sisi dia seorang nasionalis, pejuang, penggali Pancasila. Satu sisi yang lain dia membekas di para aktivis sosialis waktu itu, juga HMI. Ya Bung Karno seorang yang otoriter gitu kan, otoriter
bahkan senang berpoya-poya gitu kan. Ya, kritik Suhogi mengenai sikap otoriter, sikap yang tidak progresif lagi untuk memimpin bangsa Indonesia ini gitu kan. Ya, ini bagi Hoki golongan tua ini harus dihentikan gitu kan. Dan sayangnya rezim yang menggantikan Soekarno ternyata tidak lebih baik juga gitu kan. Jadi memang kekuasaan itu bisa dibelokkan gitu kan. Orang akan berubah dengan diberikan kekuasaan gitu kan. Jadi Soeharto telah merubah tatanan awalnya pada Bung Karno berbicara tentang revolusi, lalu pada Soeharto berbicara tentang pembangunan gitu kan. Ya, pembangunan ini juga ternyata membuat ketimpangan juga bagi masyarakat yang dibesarkan pengusaha yang dekat dengan kronia gitu kan. Ini tidak adil juga gitu kan, bertentangan dengan nilai Pancasila atau ekonomi Pancasila gitu kan. Demokrasi terpimpin di zaman Soekarno ini memang suatu upaya untuk mengikat kesadaran bersama bahwa hanya Bung Karno lah pemimpin saat itu gitu kan. Ya, hal ini didukung oleh militer, didukung oleh para aktivis nasionalis juga kiri gitu kan. Ya sudahlah gitu kan. Tapi ini sudah sesuatu yang berlalu gitu kan. Di mana saat itu memang pemikiran dialektika mengenai kematangan demokrasi ya masih kadarnya seperti itu gitu kan. Ya, kita tidak bisa menyalahkan suatu zaman gitu kan. Ya, kita hanya bisa melihat ada sisi sesuatu yang waktu itu belum bisa diterima dan saat ini diterima gitu kan. Sehingga kita tidak bisa mudah membandingkan masa kini dengan masa yang lalu gitu kan. Ini tergantung keadaan, situasi, respon. Tapi yang utama di dalam prinsip kemanusiaan atau prinsip ideal kita sebagai manusia ya harus dipegang gitu kan, tentang kebenaran, keadilan, upaya mensejahterakan manusia, upaya untuk menghilangkan penderitaan. Ini kan sesuatu yang benar gitu kan. Dan saya pikir Bung Karno membela nilai kebebasan, menjunjung tinggi kemanusiaan, menjunjung tinggi kebudayaan. Ini sangat penting sekali buat kita mengingat Bung Karno kurang lebihnya gitu kan. Ya tentu saja sebagai manusia yang terlibat dengan situasi zaman juga nilai tertentu ya, ini ada sisi kontroversinya gitu kan. Tidak ada yang sempurna gitu kan. Terima kasih.